Tiga nama bisa langsung masuk U23. Promosi lebih cepat. Reaksi STY nyatakan potensi hebat timnas U16. Tiga nama jadi sorotan. Kemenangan telak atas Vietnam membawa Indonesia berada di peringkat ketiga, sekaligus menasbiskan Indonesia sebagai negara yang sudah jauh melampaui Vietnam saat ini. Tak hanya itu saja, sebenarnya kualitas Indonesia terlihat sudah dapat bersaing dengan negara Australia. Pasalnya, meski bermain dengan 10 pemain saja, kita masih bisa membobol gawang Australia 2 kali. Namun sangat disayangkan, keberuntungan belum memihak ke Indonesia waktu itu dan kita harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 5-3. Namun, permainan anak muda Indonesia ini patut diacungi jempol. Pasalnya, tak ada satu pemain pun yang egois. Bahkan, seorang striker seperti Mirza saja rela tak menciptakan gol banyak untuk memberikan umpan yang lebih berpotensi menjadi gol kepada Daniel serta Goli. Dan hal ini memperlihatkan bahwa kita benar-benar membenahi sepak bola dari akar yang kita miliki. Sebab kultur sepak bola modern kita sudah melekat ke anak-anak U16. Shin Tae-yong yang saat ini juga memantau perkembangan para pemain mudanya, merasakan sendiri permainan apik dari U16 yang dilatih oleh Nova Arianto ini. Diam-diam, STY memantau bakat U16 yang bisa dia poles ke depannya. Setidaknya ada 3 nama yang jadi sorotan Shin Tae-yong. Ada Putu Panji, Goli, dan Mirza. Ketiga pemain itu bisa dipromosikan Shin Tae-yong lebih cepat ke U23 seperti Marcelino Ferdinand waktu itu. Pasalnya, Shin Tae-yong tipikal pelatih yang tak memperdulikan usia. Dan dia juga lebih suka melatih pemain muda karena masih mudah diarahkan. Itu bisa terlihat di jajaran pemain senior yang memiliki rata-rata usia 23 tahun. Bahkan Shin Tae-yong juga bisa memoles pemain muda jauh lebih matang dari umurnya. Seperti Marcelino, Rio Fahmi, ataupun Arkan Fikri yang diberikan kesempatan lebih oleh Shin Tae-yong. Dan bisa dibilang seketika naik performanya ketika di tangan Shin Tae-yong. Itu bisa terlihat saat mereka bermain di Piala Asia U23 dengan menjadi underdog tahun ini. Saya sampaikan tak ada yang tidak mungkin. Kita pasti akan memanggil pemain yang memiliki potensi dan saya sendiri lebih suka melatih usia yang lebih muda, ucap STY kepada media. Apa yang dikatakan oleh STY ini ternyata juga senada dengan Ketua PSSI yaitu Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai para pemain timnas U16 Indonesia telah bermain baik pada semua pertandingan di ajang Piala AFF U16 2024. Menurut dia, Indonesia tak kalah kelas dengan Australia dan Thailand yang berhasil lolos ke final ASEAN U16 Boys Championship 2024 itu. Pemain-pemain sudah bermain baik. Kalau kita lihat Australia juara, Thailand nomor 2, kita kalah dari Australia. Tapi kalau yang saya boleh yakini, kita tidak kalah kelas sama mereka. Kita lihat kemenangan Indonesia 5-0 dengan Vietnam. Itu bukti bahwa kita tidak kalah kelas. Ujar Erick Thohir di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu malam 3 Juli 2024. Usai pertandingan babak final Piala AFF U16 antara Australia versus Thailand. Namun Erick mengingatkan agar beberapa evaluasi untuk timnas U16 Indonesia bisa menjadi bahan introspeksi, tidak hanya untuk pemain tapi juga pelatih. Ia berharap itu dapat menjadi pembelajaran bersama.
Cuma bola bundar, introspeksi buat pelatih, pemain, mungkin terlalu bersemangat para pemain apalagi habis gol pertama di menit keempat. Langsung menggebu-gebu, akhirnya banyak melakukan hal-hal fatal. Tidak disiplin di formasi, sehingga kita ada kecolongan, kartu, dan lain-lain. Ini jadi pembelajaran, ucap Erik. Ia pun berterima kasih kepada pelatih Nova Arianto. Dia menilai tim asuhan asisten pelatih Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong itu bagus walaupun hanya dipersiapkan dalam jangka waktu pendek.